Salah satu amal yang paling membuat mereka ridho, mereka bangga kepada kita itu adalah mengalirkan ilmu mereka seluas-luasnya. Nah, akhirnya kami itu curiga aja. Masa seorang Syekhona Khalil, ulama produktif, alim alamah, cuma punya 2 karya saja. Nah, dari situ kami menelusuri, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan juga tamu agung, beliau Kiai Haji Lora Ismail Khalili. Masya Allah, ahlan wa sahlan Lora Ismail Khalili Boyo. Ini sepertinya udah kali keberapa jenengan Khalili Boyo? Berkali-kali kayaknya ya. Sekerat. Masya Allah. Ini kami dari teman-teman Lirboyo ingin sedikit berbincang-bincang kepada panjenengan. Nah, beberapa waktu ini kami sering mengamati panjenengan itu termasuk di antara salah satu bagian dari teman-teman yang membukukan semacam menyatukan dari karya-karyanya Syekhona Khalil. Nah, ini kami ingin menanyakan seputar hal itu, yaitu seberapa pentingkah bagi generasi muda untuk memperhatikan dan peduli terhadap karya Kutubut Turas. Karena kami tahu panjenengan itu juga terlibat dalam kitab Syarhul Khalil dari kitab Jurumiyah yang baru-baru ini launching. Barangkali panjenengan bisa memberikan beberapa pandangan-pandangan panjenengan. Oke, langsung saja. Sebenarnya kami itu membangun tim Turas Syekhona Khalil atau Al-Lajnah At-Turas Al-Ilmi li Syekhona Ahmad Khalil itu sekitar 4 tahun yang lalu. Itu didasari kekhawatiran kami. Karena Syekhona Khalil yang terkenal sebagai guru atau maha guru dari para ulama Nusantara, dari para pendiri pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, yang terkenal sangat produktif, terkenal alim, alamah. Cuma dari karya beliau yang kami temukan, maksudnya yang kita ketahui sejak dulu, itu hanya 2 saja. Yang pertama itu Al-Matus Syarif, dan yang kedua kitab As-Silah fi Bayan Nikah. Nah, akhirnya kami itu curiga aja. Masa seorang Syekhona Khalil, ulama produktif, alim alamah, cuma punya 2 karya saja. Nah, dari situ kami menelusuri, ternyata banyak sekali ya manuskrip karya-karya Syekhona Khalil yang memang di situ kebanyakan ada di para keturunan santri-santri beliau. Itu kami kumpulkan, alhamdulillah sampai sekarang itu hampir mendekati 30 manuskrip dan hampir di antara 10 dari 30 itu sudah kami cetak dan sudah kami sebarluaskan. Jadi itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kami meyakini jika memang kita termasuk seorang santri, seorang kaum sarungan lah yang benar-benar mengharapkan ridho para masyayikh, ya ridho para guru kita yang selama ini kita mungkin mengirim doa untuk mereka, berziarah ke makam mereka. Tapi bagi saya salah satu amal yang paling membuat mereka ridho, mereka bangga kepada kita itu adalah mengalirkan ilmu mereka seluas-luasnya dan bergelut di Turas ini, ya, memunculkan kembali karya-karya mereka. Ini merupakan salah satu upaya kita dalam meraih ridho dari para guru kita, ridho dari para masyayikh kita. Dan dari sini ya juga kita bisa mengetahui Cak, bahwa seharusnya ini loh yang menjadi kebanggaan kita orang Indonesia. Karena selama ini kan orang-orang kita ketika ada artis itu tampil di luar negeri atau bintang film kita tampil di luar negeri, mereka mengatakan loh ini loh anak bangsa kita go internasional. Padahal sejak dulu para ulama kita seperti Syekhona Khalil, seperti mungkin Ki Hasyim Asy'ari, seperti Sayyid Al-Fadani itu sudah go internasional sejak dulu, dan karya-karya mereka sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri itu bukan dijuluki sebagai pemuka ulama Indonesia, bukan, tapi dijuluki di sana sebagai Sayyidu Ulama Ahlil Hijaz. Pemuka ulama Ahlil Hijaz itu adalah ulama kebanggaan kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau di Lirboyo itu biasanya dari karya-karya ulama Nusantara, darahnya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas termasuk. Lalu ya, beliau pengarang kitab Sirajuddin yaitu Syekh Ihsan Jambas. Syekh Ihsan Jambas betul sekali. Itu kan karyanya sudah mendunia, artinya
dicetak di Iya. luar negeri. Dan dari sini kami juga ingin menyampaikan pesan. Soalnya seperti Syekhona Khalil, selama ini yang banyak diketahui dan itu juga banyak digemari masyarakat kita, itu adalah sisi klinik dari seorang Syekhona Khalil, sisi karomah atau kejadogan dari Syekhona Khalil. Ya. Akhirnya masyarakat kita itu jika yang ditampilkan adalah sisi-sisi karomah saja, sekarang imbasnya di masyarakat kita, mereka lebih menyukai orang sakti daripada orang alim. Betul. Lebih suka Orang yang alim keramat gak, iya orang alim nggak terlalu laku. Padahal ilmu itu kan di atas segala-galanya. Nah dari situ kami ingin menunjukkan kepada para masyarakat kita, ini loh orang alim itu alim karena mulia karena ilmunya. Betul. Bukan karena nasabnya, bukan karena karomahnya, tapi mereka itu mulia karena ilmunya, karena kitabnya, karena karya tulisnya. Dan ini para ulama kita di Indonesia tidak kalah dengan para ulama-ulama di luar negeri sana. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya kebetulan juga saya sering diingatkan oleh orang tua saya mengenai bahwa di teman-teman atau santri-santri yang ada di Indonesia itu tidak kalah sejatinya dengan santri-santri di luar negeri. Mungkin panjenengan kan yang sudah mengalami dua atmosfer yang seperti itu kan. Jadi mohon maaf juga saya mau cerita kesan saya sebagai alumni Timur Tengah juga. Betul. Kesan saya alumni Pondok Pesantren Lirboyo itu gak kalah dari alumni Timur Tengah seperti alumni Yaman, alumni Mesir. Itu bahkan saya dulu sebelum pulang ke Yaman itu saya punya teman dari Lirboyo. Ini jujur-jujuran. Saya itu waktu sebelum pulang ke Indonesia, waktu itu mendengar tentang Lirboyo, tentang masyayikh Lirboyo, pengen punya keinginan untuk ngaji usul ke Allahyarhamuh Kiai Azizi. Tapi qadarullah sampai sekarang belum pernah ditemukan. Allah sudah jemput beliau dulu dan Allah lebih mengasihi beliau insyaallah daripada kita semua. Baik, untuk berikutnya ya sebagai wawasan saja untuk teman-teman yang menonton bahwa beliau Mbah Yai Abdul Karim merupakan santri daripada kakek beliau yaitu Syekhona Khalil. Jadi merupakan sebuah nikmat yang agung bagi saya bertemu dengan keturunannya beliau Syekhona Khalil. Oleh karenanya kita sebagai muridnya Mbah Abdul Karim Lirboyo yang berguru kepada Syekhona Khalil ini ingin mendengar sepatah dua patah kata nasihat dari panjenengan untuk santri Lirboyo. Mobil khusus panjenengan kan terbilang sebagai santri yang melakukan sebuah gebrakan di era sekarang yaitu era media sosial. Jarang-jarang loh santri bisa sampai terjun ke dunia seperti itu. Nah, barangkali panjenengan menyampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman apa yang pernah disampaikan oleh Gus Bah kepada saya. Saya penasuhan beliau. Kemudian waktu itu saya ingat beliau pesan kepada saya, ayo alumni pondok pesantren itu jangan sok tawaduk lah sekarang. Jangan sok tawaduk, gak mau tampil, gak mau muncul, gak mau berdakwah, ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah seperti itu, kita kira itu tawaduk, padahal bukan. Ya, kita tidak mau tampil dan lain sebagainya. Itu yang akan mengambil ruang dakwah di masyarakat kita, yang akan mengambil panggung dakwah di masyarakat kita adalah orang-orang di luar sana yang mungkin pemikirannya kebanyakan di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mungkin bahkan ya ini banyak sekarang saya temukan, saya katakan itu sebagai mufti prematur lah, banyak itu di TikTok khususnya. Itu adik-adik yang mungkin kita gak meremehkan mereka, tapi mereka gak pernah mendalami agama Islam dan khususnya mungkin gak pernah mendalami kitab-kitab para ulama kita, gak pernah ngaji ilmu hadis, mustalah hadis, sudah bisa menghukumi bahwa hadis ini palsu, hadis ini doif, hadis ini gak bisa dijadikan dalil, ini bid'ah, ini gak ada dalilnya. Padahal mereka gak pernah mendalami, itu bukan bidang mereka. Nah kalau memang kita para santri yang punya keahlian dalam bab ini masih nyaman, ya masih gak mau keluar dari zona nyaman kita masih mager, gak mau muncul, gak mau tampil, ya jangan salahkan mereka. Kalau mereka lah yang nanti akan
mengisi ruang dakwah itu. Betul. Ya, jadi saya kira kita sekarang punya fenomena yang sangat bagus ya. Kalau dulu kita kekurangan mungkin dai-dai pesantren, sekarang dai-dai atau influencer dari dari pesantren, masya Allah, khususnya dari Lirboyo. Masya Allah, ada Cak Aim, ada Neng Sela, ada Cak Ebit, dan Cak Ahmad, dan banyak sekali akun-akun yang lain sudah berani tampil, sudah berani muncul. Ini bagi saya merupakan permulaan yang sangat baik untuk kedepannya, untuk memberikan motivasi, merangsang juga untuk para adik-adik kita yang lain berani tampil juga, berani muncul juga, dan agar mereka menyadari bahwa ini merupakan medan dakwah yang sangat subur sekali. Kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita mau nggak mau harus mengakui kalau dulu kita punya dua dunia nyata dan dunia lain. Sekarang kita punya dua dunia nyata dan dunia maya. Dan mungkin bahkan kebanyakan masyarakat kita itu lebih banyak hidup di dunia maya daripada dunia nyata sekarang. Realita seperti yang itu. ada sekarang seperti itu. Baik. Nah, ini terakhir dari saya. Minta tips dari panjenengan untuk produktif konten, Lora. Saya lihat ya dari teman-teman, insya Allah semuanya sudah tahu. Instastory-nya beliau itu kayak sehari kadang bisa sampai 100 story kayak alias saking banyaknya sampai titik-titik Awkarin seperti itu. Nah, barangkali panjenengan bisa kasih tips produktif dalam konten, kira-kira apa yang mendorong panjenengan untuk melakukan hal itu. Kan secara tidak kita sadari apa yang panjenengan lakukan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jadi semacam jariah untuk panjenengan seperti itu. Mungkin kalau saya itu lebih ke hobi awalnya aja. Itu lebih ke hobi. Cuma ketika saya banyak, contohnya saya dulu mungkin lebih sering buka Q&A, tanya jawab. Kemudian saya banyak menerjemahkan kalam-kalam para ulama, quotes-quotes, kata-kata bijak. Itu saya terjemahkan, ternyata banyak sekali loh Cak yang sangat berterima kasih. Mereka mengatakan bahwa ini ilmu yang baru saya ketahui, sebelumnya saya nggak pernah tahu. Padahal itu bagi kita ilmu yang sangat-sangat dasar sekali. Itu ilmu yang sangat dasar sekali. Dan juga banyak kalam-kalam hikmah yang saya terjemahkan, dan mereka mengatakan saya sangat merasa terbantu sekali dengan kalam ini. Nah, kita jelas nggak berdakwah karena komentar manusia, tapi dengan adanya feedback itu, timbal balik itu, ya kita merasa bahwa diri kita ini berguna di masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Itu mungkin yang akan membuat kita mempunyai motivasi berlebih. Betul. Nah, untuk kemudian banyak menyebarkan ilmu, banyak menyebarkan manfaat. Dan yang lebih utama dari itu, jangan sampai tadi saya katakan, jangan sampai kita itu merasa nyaman dengan kemageran kita, dipaksa-paksa. Kita punya target misalkan, saya punya target minimal sehari buat satu tulisan. Itu sekarang banyak itu 30 days menulis ya. Itu kan ditarget. Karena apa, kalau kita nggak target ya, maka hari-hari kita akan terbuang begitu saja. Betul. Ya. Terus, tapi kalau kita target satu hari satu quotes, satu hari satu tulisan, nah itu insya Allah hari-hari kita akan murattab atau akan teratur dan terjadwal dengan terus pernah terbesit nggak dalam pikiran panjenengan, wah ada orang berkomentar, wah pamer ilmu, pamer segala macam gitu-gitu. Kan pasti saya yakin dari 300.000 followersnya panjenengan itu ada hatersnya kan pasti. Nah, seringkali mereka mengatakan hal hate speech untuk panjenengan. Nah, itu tips dari panjenengan gimana untuk itu? Soalnya kan ya bagaimanapun juga orang-orang banyak yang nggak suka juga ketika kita sharing ilmu gitu. Oke, kita kalau memang dari awal kita punya prinsip, kita berdakwah bukan karena mereka, kita menulis bukan karena mereka, ya, tapi kita murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya kalau komentar-komentar seperti itu tidak pernah saya tanggapi, ya, karena kalau memang kita tanggapi nggak akan ada selesainya, ya, nggak akan ada selesainya. Dan saya belajar itu dari para guru-guru saya, dari Habib Ali Al-Jufri, dari Habib Umar,
dari kisah Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu beliau-beliau yang mendapatkan head speak ya bahasanya ya. Head speech lebih banyak daripada kita. Tapi tidak pernah mereka tanggapi, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya. Karena dari awal tujuan mereka jelas. Saya hidup bukan karena komentar manusia, ya. Saya hidup bukan karena rasa suka manusia atau like dan lain sebagainya, tapi saya hidup tujuannya satu, ya, sebagai hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Insyaallah. Terima kasih 15 menitnya Lora. 15 menit, 15 alhamdulillah. menit yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kunjungannya ke Lirboyo. Insyaallah. Semoga lebih sering. Siap. Kapan-kapan dibalas juga ke Bangkalan. Insyaallah ya, siap. Insyaallah. Sebenarnya yang pernah ke rumah jenengan kayak saya kayaknya udah. Oh, udah, Cak Mat udah. Jenengan. Tapi Cak Mat ke rumah sama pasangannya. Oh gitu ya. Kami insyaallah. Insyaallah bersilaturahim kepada panjenengan. Sepertinya itu. Siap. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Siap. sebesarnya. Sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.